Salam sejahtera dan shalom buat kita semua. Pada hari ini kita disambut oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacanya untuk kita semua, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari terkasih dapat mengikutinya dalam hati. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam ataupun yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana jemaat Korintus ini memiliki sikap iri hati serta adanya suatu perselisihan yang masih ada di tengah-tengah mereka, yang dimana mereka saling membanggakan diri antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menasihati supaya jemaat tidak berfokus pada manusia, melainkan berfokus pada Allah. Kita ketahui bahwa perselisihan memang kerap kali tidak bisa terhindar dari kita, yang dimana akibat dari terjadinya perselisihan ini akan timbul suatu perpecahan di antara kita. Dalam ayat 1 ini, di mana Rasul Paulus berbicara dengan jemaat di Korintus bukan dengan manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi, yang dalam hal ini Rasul Paulus mengkritik bahwa jemaat di Korintus belum dewasa dalam pertumbuhan rohani. Mengapa belum dikatakan dewasa? Ya, karena mereka masih fokus kepada sifat keduniawian. Maka daripada itu, untuk kita semua, janganlah kiranya
kita dapat menyombongkan segala apa yang kita punya kepada orang lain yang tidak punya. Karena itu akan membuat suatu perpecahan kepada kita, di mana akan terjadi suatu perdebatan yang hebat antara kaum golongan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini dapat kita asumsikan atau dapat kita lihat dari kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang kaya dengan yang miskin, di mana kelompok yang kaya ini menindas kelompok miskin sehingga yang miskin ini menjadi suatu sasaran untuk sebagai bulian. Oleh karena itu, kita sebagai jemaat, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, meninggalkan sifat keduniawian kita. Banyak perbedaan di antara kita, baik dari suku maupun kepercayaan yang kita punya dan yang kita yakini. Namun jadikanlah perbedaan itu menjadi satu identitas yang berbeda sebagai keunikan bagi kita. Di sini juga Tuhan ingin mengajak kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang percaya, untuk saling mengasihi, saling rendah hati, dan menjauhi segala perselisihan. Oleh karena itu, di mana ayat 6 ini mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sebagaimana dengan nats ini, pada ayat ke-6 ini, Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Yesuslah sebagai pemberi pertumbuhan. Kita ketahui juga dalam kehidupan konteks sekarang ini, orang kaya menjadi kaya, orang miskin semakin tertindas. Untuk itu, saudara-saudari terkasih, apa yang kita dapat? Karena orang kaya menjadi kaya itu disebabkan oleh yang miskin bekerja keras untuk yang kaya, sehingga yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi tertindas. Kalau tidak ada si miskin, apakah kita dapat menjadi kaya? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, bagi kita golongan yang kaya ataupun yang miskin, sebaiknya kita saling menghargai. Kita tidak perlu berpantang pada suatu jabatan. Jabatan itu sama di muka Tuhan. Tidak ada pembedaan golongan. Karena itu, seperti yang dikatakan ayat ke-7, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita sama-sama diberi pertumbuhan oleh Allah. Allah mengasihi kita. Jadi
kita sebagai manusia harus mengasihi sesama kita. Tidak boleh ada pandangan tinggi rendahnya suatu derajat. Sebab ketika kita menganggap orang itu lemah, kita sama saja telah menghakimi orang tersebut, sehingga kita dapat menimbulkan perpecahan yang dimana kita mengintimidasi orang itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, ibu, bapak, dan teman-teman sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhilah sikap keduniawian kita, sebab di mana kita dituntut untuk menjadi pelayan Tuhan di dunia ini, agar dapat menyesuaikan diri kita sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing, tidak ada saling menyombongkan diri. Tidak ada artinya kita menyombongkan diri, Bapak Ibu. Kesombongan hanya akan membawa kita ke dalam dosa. Untuk itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sikap ingin menang sendiri haruslah kita tinggalkan, yang dimana sikap tersebut dapat mengakibatkan perpecahan sesama kita. Kita adalah kawan sekerja Allah yang harus menyatukan setiap perbedaan di antara kita masing-masing. Kristus memberikan pertumbuhan kepada kita. Kristus memberikan talenta kepada kita. Namun banyak sekali perbedaan yang kita dapat ini menjadi suatu perselisihan di antara kita. Perbedaan akan menjadi suatu penghambat bagi persatuan kita. Jadi apa yang ingin dikatakan oleh nats khotbah kita pada hari ini adalah ketika kita menjadi dewasa, jangan dewasa dalam sikap kedagingan, melainkan dewasa dalam sikap rohani, yang dimana kita saling mengasihi, saling merangkul, tidak memandang perbedaan. Jadikan suatu perbedaan itu menjadi suatu identitas bagi kita, keunikan bagi kita, karena keunikan itu sangat perlu dalam membangun relasi. Kita berbeda dengan yang lain juga berbeda dengan kita, namun tetap sama. Karena dalam perbedaan inilah kita dipersatukan oleh Tuhan. Seperti dalam gereja kita ini, kita disatukan oleh Tuhan di tempat ini. Karena apa? Karena kita ingin menerima Tuhan sebagai penyelamat hidup kita dan sebagai pembaruan bagi kita. Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari kita renungkan sudah sejauh mana kita berbuat, sudah sejauh mana kita menyombongkan diri. Jangan sombong, jangan iri hati,
sebab Tuhan telah menyediakan upah kepada kita sebagaimana apa yang kita kerjakan baik di mata Tuhan. Amin. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyatukan perbedaan tersebut agar menjadi pemersatu bagi kita untuk kita dapat menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah masyarakat bumi ini.